Jadi di video kali ini kita nggak bakal ngomongin gimana kesuksesan Jason Newsted atau gimana tips and trick dari Jason buat bisa gabung sama Metallica. Tapi di video kali ini kita bakal ngomongin apa yang udah dilewatin Jason Newsted selama 14 tahun bergabung bersama Metallica. They'd like to know, what did you have to do to audition for Metallica? Let's see. I talked to a guy from Elektra that had helped to get those guys signed, and I'd been bugging him about Flotsam and Jetsam for a long time. I found out about the audition. Mulai dari dipaksa makan wasabi, setelahnya harus nanggung biaya makan dari teman-teman bandnya, bahkan kru-kru mereka, sampai ke suara bassnya yang tiba-tiba hilang di album And Justice for All. Di rentan waktu ini, Jason Newsted terus mencoba bersabar. Pada waktu itu, Jason merasa dia memang pantas diperlakukan layaknya anak baru. Istilahnya diplonco lah. Dan ternyata nggak sampai di sana. Bahkan katanya, pada saat tour, barang-barang Jason yang udah ada di dalam bus dilempar keluar oleh teman-temannya, bahkan kru Metallica sendiri. Hingga puncaknya, Jason juga dilarang mempunyai karya sendiri, pastinya di luar Metallica. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Udah lama banget ya nggak nyapa. Oke, sekarang gini, bayangin band idola kita, entah itu Dream Theater, entah itu Metallica, entah itu Green Day, entah itu Oasis, entah itu siapa lagi. Poster dan foto mereka yang biasanya ada di kamar, atau mungkin kita cuma bisa melihat mereka selama ini di layar kaca. Hingga pada suatu saat, tiba-tiba kita bisa berada satu ruangan sama mereka. Dan gak cuma ngobrol, kita latihan bareng. Kita adalah bagian dari mereka, bagian dari personil. Kita dikasih tanggung jawab buat membawa nama band yang selama ini mungkin kebawa mimpi juga enggak. Dan itulah yang terjadi pada Jason Newsted. Atau nggak gini deh, teman-teman yang lagi nyari kerja, punya mimpi buat punya pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Dan pada suatu hari, tiba-tiba kita diterima di perusahaan tersebut. Pastinya kita bakal ngasih versi terbaik dari diri kita sendiri. Mungkin kalau misalnya masuk jam 8, jam 7 kita udah datang. Orang pulang jam 5, kita jam 7 baru pulang gitu. Saking berharganya posisi itu. Dan sekali lagi, inilah yang dirasain sama Jason Newsted saat berada di Metallica. Dan apakah perjalanan ini menyenangkan atau malah justru sebaliknya? Let's go! Mungkin banyak yang bilang kalau Jason Newsted itu adalah seorang basis atau musisi yang sangat beruntung karena bisa gabung di Metallica, apalagi posisinya menggantikan mendiang Cliff Burton. Tapi, buat Jason sendiri, 14 tahun berada di Metallica layaknya sebagai sebuah penjara walaupun terlihat mewah. Dan mungkin ada pertanyaan lagi, kenapa Jason bisa setahan itu? Kenapa musisi besar sekaliber Jason Newsted bisa jadi keset bagi para personil Metallica yang lain? Jawabannya, karena Jason adalah seorang pejuang loyal yang terlalu nggak enakan. Ingat, sebelum bergabung dengan Metallica, Jason adalah fans berat Metallica, dan ini bukan cuma sekedar suka lagu-lagunya doang. Tapi boleh dibilang, ini merupakan sebuah obsesi. Di sebuah interview lamanya, Jason sempat bilang, pas album Kill 'Em All keluar di tahun 83, dia adalah orang pertama yang datang langsung ke toko lokal di Montana biar bisa langsung dapetin album pertama Metallica ini. Bahkan dia non-stop dengerin lagu ini. Sampai-sampai Jason bahkan hafal riff-riff lagu yang ada di album ini. Apalagi pas Ride the Lightning muncul beberapa tahun setelahnya, Jason makin tergila-gila. Dia bahkan nge-cover lagu Fight Fire with Fire bersama dengan bandnya, Flotsam and Jetsam. Dan gak ketinggalan poster Metallica yang juga nempel di dinding kamar Jason Newsted. Dan gak cuma sampai di sana, bukti kalau Jason itu adalah fanboy level hardcore. Jason yang waktu itu berada di Phoenix, Arizona, pernah bela-belain hadir ke konser Metallica di Salt Lake City di tahun 85. Berdiri di barisan paling depan cuman buat headbanging doang. Dan Jason bahkan hafal seluruh setlist tour mereka pas bareng Ozzy pada tahun 86. Gara-gara Jason selalu ngikutin jadwal Metallica secara terus-menerus. Apalagi katanya waktu itu Jason juga sempat ngobrol langsung sama James dan beberapa personil lain mungkin. Jadi, pas audisi pada bulan Oktober tahun 86 buat ngegantiin posisi Cliff Burton, Jason datang bukan cuma sebagai basis biasa. Jason udah hafal seluruh katalog Metallica, dari demo No Life Till Leather sampai Master of Puppets yang baru dirilis. Bahkan katanya Lars Ulrich juga sempat kaget. Lars bilang kalau dia mainin Emma Evil lebih cepet dari kita sendiri.
katanya gitu. Dan satu lagi, pada waktu itu Jason bahkan rela buat ninggalin Flotsam and Jetsam, sebuah band yang dia bangun sendiri. Dan katanya pada waktu itu Flotsam and Jetsam juga sedang menandatangani kontrak. Dan ini semua demi Metallica. Tapi loyalitas Jason sebenarnya nggak berhenti cuma sampai di situ. Kalau kita ngomongin Jason cuma hafal lagu Metallica doang, ternyata pas udah masuk di band ini, boleh dibilang Jason ini bener-bener jadi pegawai teladannya di Metallica. Mungkin prinsip first guy there, last guy to leave pernah dilakonin sama Jason Newsted. Pas rekaman And Justice for All, di saat James dan Lars Ulrich baru muncul di studio jam 1 siang, Jason udah standby dari jam 9 pagi. Dia mulai setup gear, ngetun gitar personil lain, sampai latihan sendirian, sampai tengah malam. Dan di jalanan pun, Jason boleh dibilang adalah orang yang pertama naik tour bus, dan juga orang yang pertama buat bantuin kru ngangkut-ngangkut ampli, ya mungkin beberapa barang-barang lain. Dan ternyata nggak cuma sampai di sana. Pas pulangnya, Jason adalah orang terakhir yang ninggalin area konser karena masih sibuk ngobrol sama fans sampai gerbang ditutup. Jason pernah bilang, "Saya nyapu lantai, saya bikin kopi karena menurut saya begitulah cara mendapatkan respect." Tapi apakah respect yang didapatkan oleh Jason? Yuk kita lanjutin. Mungkin dari sisi ini sebagian orang bisa ngeliat kalau Jason itu adalah seorang profesionalisme sejati. Atau sebenarnya ini sebuah bentuk penindasan yang dilabeli dengan loyalitas. Mungkin kita sering nggak sadar kalau kita sering terjebak dalam mentalitas yang penting tim jalan atau demi tujuan besar. Sampai kita nggak sadar kalau kita perlahan-lahan dihancurkan secara mental. Di Metallica, Jason memberikan segalanya. Fisiknya, waktunya, bahkan egonya. Tapi, loyalitas Jason ternyata bertepuk sebelah tangan. Dia diperlakukan layaknya anggota kelas 2. Puncaknya, pada saat Jason minta rehat sejenak buat fokus di proyek sampingannya yang bernama Echo Brain. Alasan Jason sebenarnya simpel. Dia cuma butuh sedikit bernafas atau rehat sejenak dari rutinitas gilanya di Metallica. Yang pada saat itu, di satu sisi hal ini udah bikin Jason burn out selama belasan tahun. Tapi ternyata Jason nggak mendapatkan haknya. Dan yang bikin hal ini makin kedengaran gak adil, dia ngelihat adanya standar ganda. Dia mikir, kenapa gue dilarang? Padahal James sama Lars juga punya kesibukan di luar. James Hetfield pada waktu itu juga punya sebuah proyek bareng band yang bernama South China Sea. Dan Lars Ulrich juga sibuk sana-sini. Salah satunya ngurusin proyek filmnya dan kolaborasi-kolaborasi lain. Bahkan, sebelum Jason bergabung, Kirk Hammett pun sebenarnya punya latar belakang yang hampir mirip. Kirk berasal dari band yang bernama Exodus, dan sampai saat ini masih sering dikait-kaitin sama bandnya ini. Padahal, buat Jason, ini bukan soal mau ninggalin Metallica, tapi soal kesehatan mental dia sebagai seniman. Dia ngerasa dikurung. Ya boleh dibilang, mungkin kasarnya begini, lo boleh kerja roadie buat kita, tapi lo nggak boleh punya identitas di luar kita. Dan dari sanalah, Jason mulai sadar kalau dia nggak dianggap sebagai partner, tapi Jason cuma dianggap sebagai aset atau properti dari band. No creative outlet outside this band, my ass. Intinya, Jason Newsted adalah bukti nyata bahwa mental baja aja nggak cukup, sementara lingkungannya sendiri nggak ngasih ruang buat bernafas. Jason bertahan selama 14 tahun menghadapi abuse fisik dan emosional, dari perkara wasabi sampai pengabaian karya. Dan ini aja udah jadi bukti nyata seberapa kerasnya mental Jason Newsted. Tapi, prioritas band yang terlalu ekstrim akhirnya membuat Jason burn out. Dia sadar kalau terus-terusan bertahan, dia bukan lagi seorang musisi, tapi cuma sekedar robot yang perlahan-lahan mulai kehilangan jati diri. Jason keluar dari Metallica pada tahun 2001, pada saat Metallica sedang berada di puncak karir mereka. Dan gak cuman itu, secara finansial, Metallica ini udah boleh dibilang band di atas rata-rata. Bahkan Jason juga sempat bilang, dari royalti Metallica aja, dia nggak perlu kerja seumur hidup. Dan pada akhirnya Jason Newsted keluar bukan karena dia lembek, tapi karena Jason lebih memilih buat memikirkan kesehatan jiwanya. Dan saya yakin teman-teman yang ada di posisi ini pasti paham banget apa yang dirasain sama Jason Newsted. Walaupun James dan Lars Ulrich akhirnya mengakui kesalahan mereka, ya kalau nggak salah ini ada di videonya Some Kind of Monster. Tapi ya Jasonnya udah nggak ada di sana. Dan pada akhirnya hubungan mereka sampai sekarang syukurnya masih baik-baik aja.
So, kalau kita belajar dari kisahnya Jason Newsted, kita diingetin kalau sabar itu ada tempatnya. Memang ada yang bilang sabar itu nggak ada batasnya. Tapi di sini kita ubah perspektifnya. Kita sangat dianjurin buat bersabar. Tapi pastinya di tempat yang semestinya. Gimana kira-kira, setuju nggak pendapat ini? Intinya, ada saatnya kita harus berani kalau bilang ini udah cukup. Bukan karena kita benci, tapi kita juga harus mikirin kesehatan mental kita sendiri dan akhirnya penghargaan buat diri sendiri. Kadang keputusan paling sulit dalam hidup adalah bukan bagaimana cara kita bertahan, tapi kita juga harus tahu kapan angkat kaki buat nyelamatin kesehatan mental kita sendiri. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang ada di posisi Jason Newsted, gak ada salahnya luangkan sedikit waktu buat berpikir dan mulai memikirkan opsi lain. Oke, sepertinya sekian dulu video kali ini dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.